Ya Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami kembali berkumpul dalam virtual ini. Terutama di masa Advent, kami selalu mensyukuri atas segala anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terutama ya Bapa, Kau berkati kami, Kau lindungi kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Supaya kami senantiasa terbuka hatinya untuk kembali dipenuhi oleh sabda-sabdamu. Karena kami percaya Bapa, bersatu dengan kekuatan sabda Yesus menjadi sumber kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, berkatilah pertemuan virtual ini dimanapun kami berada, supaya hati kami juga boleh terbuka untuk mendengarkan kembali apa yang menjadi kehendak-Mu dan memerdekakan seluruh kehidupan kami. Kami ingin mendalami tentang kebenaran yang sejati, supaya kami dipenuhi lagi oleh kuasa firman-Mu sendiri, supaya kami semua semakin mencintai Putra-Mu Yesus Kristus. Berkatilah pertemuan virtual ini ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bagaimana, saya sudah bisa share screen nggak nih? Bisa, Pak Agus. Kelihatannya belum dijadikan co-host nih. Maaf Pak Agus. Ya. Sudah Pak. Udah. Udah tayang, Lemon? Udah Pak, cuma belum besar ya. Oh, tunggu. Ini udah? Udah Pak. Nah. Baik Ibu Bapak, pada malam hari ini kita akan berkenalan dengan tema kebenaran sejati. Nah, kita belajar apakah iman kita juga sudah mengalami satu proses dan pergumulan sampai akhirnya kita yakin pada saat ini kita berada dalam satu kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Kalau kita sudah berada dalam posisi ini, pasti kita tidak akan pernah kecewa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Kitab Suci memberikan satu proses bagaimana kehidupan seseorang itu akhirnya bergumul untuk menerima Yesus. Salah satu kelompok yang diangkat dalam Kitab Suci adalah kondisi orang-orang Kristen pada abad pertama, yaitu orang-orang Kristen yang memiliki latar belakang Yahudi. Dan ternyata komunitas ini mengalami satu proses yang tidak gampang untuk bisa menerima Yesus. Lalu perikop ini nanti bisa kita implementasikan atau kita terapkan dalam kehidupan kita. Seperti sebelum kita menerima Yesus, sebelum kita menjadi Katolik, sebelum kita dibaptis, pasti kita hidup dalam kultur, dalam kebudayaan, ya, dalam adat istiadat, ya. Seperti tadi kita singgung, tanggal 1 Februari, suka nggak suka, mau nggak mau, itu adalah Imlek. Nah, nggak tahu pada tanggal 1 Februari itu sudah masuk Prapaskah belum? Dulu pernah, ya, Imlek pas Rabu Abu. Makanya orang Chinese bingung. Ya kan? Rabu Abu adalah pantang dan puasa, tapi Imlek harus makan luar biasa. Maka mana yang harus dipilih sebagai orang Chinese yang sudah menerima Yesus? Nanti kita lihat kalau
Tadi Pak Hendri Wikin memberikan informasi tanggal 1 Februari itu adalah Imlek. Maka kita lihat. Puji Tuhan, tanggal 1 Februari belum masuk masa Prapaskah. Nanti masa Prapaskahnya bulan Maret. Jadi masih bebas pesta. Kalau kita orang Katolik, lalu Imlek kan, lalu Prapaskah, ya itu kan susah. Ya kan? Nah, demikian juga kita akan belajar pada malam hari ini tentang pergumulan orang-orang Yahudi. Mari kita baca ya dari Yohanes bab 8. Saya mulainya membaca dari ayat yang ke-30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, jadi setelah Yesus mengajar tentang kebenaran-kebenaran, setelah Yesus berkhotbah di Bait Allah. Ini kalau kita baca perikopnya mulai dari bab 7 ya, ayat 1 ya. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Lalu berarti maka di Yohanes bab 7 ayat 3, maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Nah, lalu kemudian di ayat Yohanes bab 7 ayat 14, waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke Bait Allah lalu mengajar di situ. Nah, jadi memang ini suasananya waktu Yesus mau berangkat ke Bait Allah itu sudah ada semacam pertimbangan khusus ya. Saudara-saudaranya bilang berangkat, tapi Yesus bilang tunda karena memang di Yerusalem itu orang membenci dia. Orang sedang berusaha membunuh dia. Tapi akhirnya Yesus berangkat juga ke Bait Allah, lalu mengajar di situ. Nah, apa yang diajarkan di situ tentang air sumber hidup. Ya. Karena dalam upacara Pondok Daun itu ada ritual orang mengambil air ya, dari sumber kolam Siloam, lalu dibawa ke Bait Allah, lalu Bait Allahnya itu disiram sampai ritual itu suci karena Bait Allah sebentar lagi akan digunakan sebagai perayaan Paskah. Nah, pada saat Yesus menyaksikan upacara seperti itu, Yesus bilang, aku itu air hidup. Nah, orang-orang Yahudi mendengarkan pengajaran itu. Lalu kemudian dikatakan di dalam bab 8, ya, ayat yang ke-30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, yaitu tentang pengajaran-pengajaran di Bait Allah, lalu tentang terang dan seterusnya, banyak orang percaya kepadanya. Banyak orang percaya kepadanya. Nah, jadi di sini Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi ya, yang sudah percaya. Tetapi orang-orang Yahudi ini punya latar belakang keagamaan yang begitu kuat, yaitu iman akan Abraham. Nah, orang-orang Yahudi yang sebenarnya sudah mengimani Abraham seharusnya tidak mengalami kesulitan untuk menerima pengajaran Yesus yang adalah juga dalam konteks Yahudi. Tetapi di sini orang Yahudi harus dibangkitkan lagi kepercayaannya kepada Allah, dan bagaimana orang Yahudi itu juga memahami Allah yang dia percaya adalah Allah yang melindungi. Sehingga kepercayaan orang-orang Yahudi ini
sudah teruji hampir ratusan tahun. Kalau diperkirakan Abraham itu hidup pada sekitar tahun 1900-an ya, sebelum Masehi, berarti ini iman akan Abraham itu sudah 2000 tahun usianya pada waktu itu. Jadi kalau sekarang kita bandingkan, berarti sudah 4000 tahun iman Abraham itu. Dan iman kepada Abraham ini menjadi kunci kekuatan bagi orang-orang Yahudi untuk mengarungi sejarah yang begitu gawat. Ditindas, diintimidasi, dianiaya, bahkan dikatakan orang-orang Yahudi itu sejak dari pembuangan Babel mengalami situasi kesesakan yang tak berujung. Kepahitan hidup, penindasan, penjajahan, kemalangan, dan seterusnya. Tapi mereka menghadapi itu dengan iman. Bahkan ada satu keyakinan, pada akhirnya semua penderitaan itu akan berakhir. Nah, jadi memang orang Yahudi itu sudah memiliki satu iman yang bertumbuh dan berkembang, dan mereka tetap berpegang pada imannya sebagai satu keputusan iman dalam situasi yang gawat. Nah, sekarang, Ibu dan Bapak, orang-orang ini yang sudah dari nenek moyangnya memegang prinsip iman, mulai percaya kepada seluruh ajaran Yesus. Maka dikatakan di ayat 31, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, Yesus berkata kebenaran. Nah, disinilah pokok persoalannya. Jadi orang Yahudi selama ini sudah memegang kebenaran iman. Tapi kok sekarang Yesus tantang lagi, kalau kamu berpegang pada firman Yesus, pada sabda Yesus, maka akan memiliki kebenaran yang memerdekakan. Inilah kebenaran sejati. Nah, nanti disinilah yang kemudian penginjil Yohanes mengajak kepada kita untuk melihat bagaimana dinamika iman kita yang sudah lama dibaptis, tetapi juga masih punya latar belakang dan kebudayaan dan adat istiadat tertentu. Lalu apakah kemudian baptisan kita, kekatolikan kita, menjadi prioritas utama untuk mendapatkan kebenaran yang memerdekakan. Ya, adat istiadat, kebudayaan itu juga benar. Tetapi apakah kebenaran itu juga memerdekakan? Nah, ini persoalan klasik ya. Saya mulai menyadari begini. Waktu keluarga saya juga dari papa itu dibesarkan dari keluarga yang memiliki adat istiadat Tionghoa. Itu setiap Imlek atau setiap Cengbeng itu begitu ribet ya. Ada sembahyang, ada masak-masak, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kemudian di era tahun 80-an, ya, satu persatu menjadi orang Katolik. Bahkan ada saudara saya yang akhirnya menjadi Protestan. Protestan jauh lebih ekstrim kalau saya bilang. Karena memang pegang hiu pun sudah tidak boleh. Tetapi yang saya rasakan, ya, begitu ada saudara-saudara yang menjadi Kristen, entah Katolik, ya, entah Protestan, saat meninggal itu jauh lebih murah biayanya. Karena nggak perlu pakai sesajian yang begitu lengkap.
Maka ada kesan, ya jadilah orang Kristen kalau memang kamu nggak punya duit untuk pemakaman. Sebab kalau jadi Kristen itu nggak perlu biaya banyak, cukup pakai bunga aja, 2 tangkai cukup. Nah itu waktu itu muncul cibiran-cibiran seperti itu. Bahkan saya ingat juga waktu tahun 2010 mami saya meninggal pun, saudara-saudara dari papi saya masih membisiki, kamu nggak kasihan sama mami kamu? Nanti kalau di sana mau makan tuh harus jual bunga dulu. Bunga, nanti uangnya baru bisa untuk beli makanan. Karena memang di depan peti jenazahnya tidak ada makanan. Nah itulah satu proses iman. Maka kita belajar sekarang mencoba untuk menerapkan pergumulan iman kita yang juga harus berkembang. Nah, artinya orang Yahudi itu diangkat sebagai satu contoh. Orang Yahudi itu orang yang tidak takut akan kuasa pemerintahan dan raja. Karena iman. Dia tidak peduli dengan penjajah. Dia tidak peduli dengan intimidasi mulai dari zaman Nebukadnezar, ya, mulai dari para penguasa-penguasa Syria, kemudian juga Asyur. Dia nggak peduli dengan itu. Dan tidak takut akan ancaman maut. Seperti kalau kita membaca kitab Daniel, Sadrak, Obed, dan Abimesak di hadapan Raja Nebukadnezar yang akan dibakar dengan api, dia tidak takut mati. Itulah simbol dari kisah keberanian orang Yahudi. Bahkan Sadrak, Abednego, dan Mesak ini mengatakan, jikalau Allahku berkuasa, api ini tidak akan menghanguskan aku. Tapi walaupun api ini juga akan menghanguskan aku tidak akan pernah murtad untuk menyembah berhala buatan Raja Nebukadnezar. Jadi memang iman orang Yahudi itu sudah begitu utuh, begitu kuat. Maka dengan di dalam kitab Ayub bab 1 ayat 21, dengan kehilangan nyawa, orang akan menyelamatkan nyawanya. Jadi memang ini adalah moto pemberani ya. Kalau aku kehilangan nyawa gara-gara aku bertahan dengan iman, dan sekalipun aku juga harus mati, tapi aku menyelamatkan nyawaku. Jadi bagi orang Yahudi adalah murtad itu adalah urutan yang kesekian dalam hidupnya. Karena dia sudah dalam arti tertentu diajarkan untuk berpegang pada kebenaran iman yang sungguh-sungguh solid. Tidak ada duanya. Sampai-sampai nyawanya pun berani dikorbankan. Nah, orang-orang Yahudi yang telah percaya, orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada Yesus, sekarang ditantang untuk maju dalam kepercayaannya. Ini konteksnya itu. Oke, kita sudah punya latar belakang juga ya, seperti misalnya dalam kebudayaan orang Tionghoa diajarin tentang tata krama, bagaimana bersikap terhadap orang tua, bagaimana bersikap terhadap leluhur. Ya. Sehingga waktu saya mengikuti pelajaran calon baptis, karena saya dibaptis umur 11 tahun, saya paling suka perikop tentang hormatilah ibu bapakmu, yang menjadi bagian dari 10 perintah Allah. Dan bagi saya, ajaran tentang hormatilah ibu bapakmu itu adalah ajaran yang sudah ditanamkan dengan kuat oleh tradisi ayah saya. Anak nggak boleh kurang ajar sama orang tua, lalu caranya memanggil orang tua juga dengan istilah-istilah yang khas dan seterusnya. Maka pada saat kemudian saya menerima pelajaran tentang 10 perintah Allah, tidak mengalami kesulitan menyangkut hormatilah ibu bapakmu. Termasuk
pada saat saya juga memahami mengapa orang Katolik menghormati Bunda Maria, karena Yesus sendiri menghormati ibunya. Sesuai dengan perintah Tuhan, hormatilah ibu bapakmu. Maka saya nangkep kalau orang Katolik itu menghormati Maria karena memang kita mengikuti Yesus. Yesus juga menghormati Maria sebagai ibunya sesuai dengan perintah hormatilah ibu bapakmu. Bahkan dalam tradisi Tionghoa pun, meskipun orang tua itu sudah meninggal, tetap fotonya setidaknya dipasang di rumah sebagai satu tanda mengenang bahwa ada orang tua kita, bahkan mungkin ada kakek kita, atau mungkin juga ada orang tuanya kakek kita. Nah, bagi orang Katolik itu nggak terlalu mengalami kesulitan dengan tradisi-tradisi itu. Nah, sekarang orang-orang Yahudi juga pasti punya leluhur yang begitu kuat. Imannya begitu kuat. Sekarang mereka telah percaya kepada Yesus. Tapi harus maju dalam kepercayaannya. Maka dikatakan di dalam ayat 30 yang tadi saya baca adalah mereka yang mendengar pengajaran Yesus di dalam bait Allah. Nah, Ibu Bapak, bagi orang Yahudi, nah ini, menerima Yesus itu pertama-tama dia toleran. Oke, ada satu sekte yang bernama pengikut jalan lurus atau pengikut jalan baru. Yesus adalah bagian dari kelompok Yahudi. Ada satu grup, ada satu kelompok kategorial dalam keagamaan Yahudi. Ini namanya toleransi. Tetapi kemudian kelompok Yesus ini mulai bertumbuh, mulai berkembang. Maka menimbulkan satu diskusi. Setelah kemudian diskusi, perdebatan, terjadilah kontroversi. Akhirnya Yesus juga disalibkan. Ditolak, dibuang, tidak dihargai. Dan kemudian pengikut-pengikutnya masih tetap mengakses tentang Yesus, maka dalam posisi ini, orang-orang Yahudi yang akhirnya percaya kepada Yesus harus memilih. Kalau tetap mencintai keluarganya berarti menolak Yesus, atau kalau memang menerima Yesus berarti harus diekskomunikasi dari komunitasnya. Nah, inilah situasi keimanan orang Yahudi yang menjadi Kristen pada waktu itu. Seperti waktu saya pergi ke Padang, pernah sempat dengar juga nih, kalau ada orang Padang akhirnya harus menjadi Kristen, dia harus keluar dari kesatuan keluarganya. Nggak boleh, nggak dianggap anak lagi. Nah, seperti itu kondisi orang Yahudi. Dia harus memilih. Nah, coba kalau kita dalam posisi orang Yahudi, memang sudah berpegang imannya akan Abraham itu sudah pasti. Tapi begitu mengikuti Yesus, akhirnya saya dipersulit, dikontroversikan, didebat, sampai akhirnya diusir dari kesatuan keluarga. Kita mau pilih yang mana untuk saat ini? Keluarga atau iman kita akan Yesus? Pak Michael udah mulai mikir nih ya. Jadi disitulah. Maka kemudian kita mungkin tidak mengalami situasi ini. Bahkan seperti tadi saya bilang, begitu menjadi Katolik, beban tradisi menjadi ringan. Ya, orang tua yang dibaptis sebelum meninggal
itu nggak ada sembahyang macam-macam, nggak ada kepala babi, nggak ada bebek, nggak ada macam-macam, hanya pakai bunga aja 2 tangkai di depan peti matinya. Itu kan biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan kalau dia masih meninggal dalam keadaan masih dengan kepercayaan leluhur. Tetapi juga di era tahun 80-an, kalau ada, maaf saja, orang Chinese yang meninggal, lalu kemudian di depan petinya itu nggak ada makanan, itu terasa aneh. Hanya dipasang salib aja di depan peti, terasa aneh. Sekarang sih sudah sangat berkembang, bahkan sudah pakai dekorasi. Nah, saya termasuk orang yang mengalami proses transisi itu. Karena dulu kalau ada orang meninggal yang masih belum Kristen itu suasananya mencekam, bajunya juga harus dibalik ya. Jahitannya di luar dan nggak boleh pakai baju warna-warni, harus pakai baju-baju duka selama 7 hari minimal. Kalau kita sungguh menghormati almarhum 1 tahun. Jadi bayangkan ke pasar pakai baju dibalik, jahitannya di luar. Itu tanda orang yang lagi berkabung. Nah, begitu menjadi Katolik, bahkan waktu mami saya meninggal pun, di atas petinya ada bunga-bunga mawar yang berwarna merah. Itu dikomplain juga sama keluarga. Kok orang mati pakai bunga warna merah? Nah, disitulah kita kadang-kadang sampai hari ini juga masih dalam satu diskusi-diskusi. Tapi pasti nggak sampai kepada ekskomunikasi. Kita hanya memaklumi, mengikuti perkembangan zaman, ya udahlah. Sekarang zamannya orang harus menjadi Kristen atau menjadi Katolik, ya udahlah ikut saja. Apalagi pada era tahun 70-an, 80-an kan agama Konghucu belum diakui. Itu baru-baru ini agama Konghucu diakui sebagai salah satu agama di negara Republik Indonesia. Nah, itulah kontroversinya. Jadi memang orang-orang Yahudi terus maju dalam perkembangan ini. Panas sekali ya. Sehingga bagi orang Yahudi perlu menegaskan identitasnya sebagai kaum keturunan Abraham, anak Allah. Jadi memang di satu sisi dia mulai percaya kepada Yesus. Tapi bagaimana dengan identitasnya sebagai kaum keturunan Abraham yang juga adalah anak Allah? Dengan kesungguhan dalam iman. Nah, kita baca di sini. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, bagi orang Yahudi, saya sudah menjadi penganut Abraham, dan bahkan dikatakan dalam kitab Kejadian, di dalam Mazmur, keturunan Abraham itu mendapatkan berkat dari kebutuhan hidupnya. Sebentar. Nah, jadi bagi mereka itu sudah pasti menjadi anak Allah itu sudah pasti. Lalu sekarang ditantang, kalau kamu mengikuti firman-Ku, kamu akan merdeka. Inilah problemnya.
Maka sekarang waktu Injil ini ditulis, komunitas Yohanes adalah komunitas orang-orang Kristen yang ada dalam situasi penjajahan Romawi. Sementara keimanan orang Yahudi dikenang begitu berhasil saat mereka ada dalam pengungsian di Mesir selama 400 tahun. Leluhur mereka ada di Mesir. Bahkan kalau kita tarik lagi sebelum Musa, Abraham pun berasal dari Mesopotamia, yang sekarang menjadi negara Irak. Jadi sebenarnya Romawi, Mesir, dan Mesopotamia itu adalah konteks di mana kekuatan-kekuatan dunia melingkupi orang beriman. Seperti kita hari ini juga, sebagai seorang Kristen yang percaya kepada Yesus, bukan kelompok mayoritas, tetapi kelompok minor. Di tengah-tengah hamparan mayoritas yang berbeda iman dan kepercayaannya. Lalu, sekarang, dalam situasi kekristenan pada abad pertama itu, orang-orang Yahudi yang sudah sebenarnya memakan asam garam bagaimana leluhur mereka tinggal dari Mesir, lalu sekarang dijajah oleh Roma, dan sekarang menjadi pengikut Yesus. Penginjil mengisahkan pertentangan tajam antara Yesus atau ajaran-ajaran Yesus atau iman akan Yesus dengan sekelompok orang yang masih setengah beriman. Setengah beriman. Jadi memang di mana letaknya setengah beriman ini? Mereka, orang-orang Yahudi itu percaya kalau mereka adalah keturunan Abraham, otomatis mereka aman dari ancaman apapun. Otomatis mereka itu adalah orang yang dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Ini otomatis. Nah, sekarang Yesus mengoreksi kesalahpahaman umum ini dengan menentang dasarnya. Rumusan penentuan anak-anak Abraham haruslah berdasarkan moral, bukan berdasarkan keturunan jasmani. Nah, ini. Jadi, pertanyaan bagi kita juga, apakah sejak kita dibaptis, otomatis kita memperoleh kehidupan yang kekal, memperoleh surga? Otomatis. Atau bagaimana? Kalau kita tidak memperhatikan juga prinsip-prinsip kehidupan moralnya, apakah dengan sakramen baptis membuat kita itu otomatis pasti diampuni segala dosa, kesalahan kita, dan tanpa ada satu perjuangan tentang kehidupan etika atau moral? Nah, itu pertanyaan. Nah, orang-orang Yahudi yakin itu. Otomatis, kalau dia adalah keturunan Abraham, otomatis dilindungi oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Maka sekarang muncullah persoalannya di ayat 38. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ayat 38, apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham.
Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham." Lalu di ayat 42, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku." Nah, ini satu paham yang pertama. Begini, bagaimana hubungan Yesus dengan Bapa? Ini pertanyaan. Kalau kita sudah sekian lama menjadi orang Katolik, apakah kita menelusuri hubungan Yesus dengan Bapa? Lalu pertanyaan yang kedua, dapatkah Yesus disebut sebagai ego eimi ilahi, tanda kehadiran ilahi, tanda satu-satunya jaminan kebenaran? Nah, sekarang kita sudah mengucapkan kredo. Yesus datang sebagai Dia yang tinggal dalam kesatuan dengan Allah. Kredo kita seperti itu. Hanya Dia yang datang dari Allah, yang bisa mewahyukan Allah, yang bisa membawa manusia kepada Allah. Karena dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga bagi kita. Kita sebagai seorang Katolik yang sudah mengimani Yesus, lalu apakah dengan kita mengimani Yesus, kita sudah menyatu dengan Allah yang adalah sumber kehidupan, yang adalah pemberi kehidupan dan kematian sekaligus? Sedangkan orang-orang Yahudi, kembali lagi, dia berpegang pada satu norma tradisi keturunan Abraham. Tapi kalau kita sekarang sudah mengucapkan kredo bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, sedangkan Yesus hidup 2022 tahun yang lalu. Lalu bagaimana jaminannya kalau sekarang kita itu tetap bersatu dengan Yesus? Tetap mengimani Yesus, tetap mendengarkan ajarannya? Jawabannya seperti tadi saya baca di ayat 31 dan 32. "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Dan inilah kunci rahasianya mengapa kita tidak bisa murtad dalam iman akan Yesus Kristus. Kalau hari demi hari kita dibangun oleh kesatuannya dengan sabda Allah. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati, menjadi anak Abraham, dan tetap tinggal di dalam firman-Nya. Ini maksudnya. Oleh karena itulah, kalau kita juga menjadi seorang dari keluarga Chinese, atau dari keluarga Tapanuli, atau dari keluarga dari Papua, semua itu adalah bagian dari perjanjian lama kita masing-masing. Tetapi akan jauh lebih berbahagia kalau kita juga, selain kita berpegang pada tradisi dan adat istiadat keluarga kita juga tetap tinggal di dalam firman Yesus. Oleh karena itulah, pada saat kita misalnya contohnya, dari background latar belakang orang-orang yang berlatar belakang etnis Tionghoa atau Tapanuli, lalu kemudian sekarang kita menjadi seorang Katolik, berarti Tionghoa plus sabda Tuhan, Tapanuli plus sabda Tuhan, Kejawen plus sabda Tuhan. Ini orang akan berbahagia, tidak dikontroversikan,
tetapi justru dilengkapi. Nah, Abraham memang terkemuka karena iman, dan dia terbuka kepada Allah. Maka jika siapapun yang menyebut sebagai keturunannya, mereka akan percaya kepada Yesus sebab ia diutus dari Allah. Jadi disinilah yang kemudian kita memiliki sikap inklusif, ya, memahami perbedaan-perbedaan dalam kehidupan kita, tetapi kita sampai menelusuri sumber dari perbedaan adalah satu, yaitu Allah. Kita bisa hidup bersama dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama. Tetapi kalau kemudian kita mampu menelusuri sumber dari kebenaran adalah Allah, maka Allah itu satu di dunia ini. Kita tidak perlu artinya membuat satu benteng-benteng perbedaan yang menjadi terkemuka, tetapi kita kedepankan Allah yang diwujudkan dalam beraneka ragam bentuk dan coraknya. Nah, inilah orang yang bisa memahami tentang karakter inklusif ini adalah orang-orang yang benar-benar hari demi hari mendalami kekuatan sabdanya. Karena apa? Begitu kita terus bersatu dengan sabdanya, pasti kita akan mengatakan Yesus itu kebenaran yang didengarnya dari Allah. Mereka yang bermaksud membunuh Yesus karena firman-Nya tidak tinggal di dalam mereka. Abraham menjadi orang yang dibenarkan karena ia mendengarkan dan mempercayai firman Allah. Dan kemudian pengetahuan yang akan diketahui di dalamnya ada unsur kelangsungan, ketekunan, dan kesungguhan iman. Jadi memang kita tidak otomatis, begitu kita dibaptis Katolik, lalu otomatis kita itu benar-benar sudah Kristen sepenuhnya. Enggak. Kita juga perlu terus belajar tentang sabda sampai dengan ketekunan, kesungguhan, sampai akhirnya kita menemukan satu jawaban dari segala sesuatu yang tidak pasti di tengah-tengah kehidupan ini. Setiap orang, nah ini, yang tetap tinggal di dalam firman Yesus adalah benar-benar muridnya. Dan ia akan mengetahui kebenaran yang akan memerdekakan. Dalam kesatuan dengan Allah itulah manusia memperoleh kemerdekaan. Kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Jadi, pengenalan akan Allah yang kokoh adalah bertahan dalam kesetiaan pada kehendaknya. Inilah kemerdekaan. Jadi, kalau hidup kita itu benar-benar mengerti kehendak Allah, itulah orang yang merdeka. Nah, ini adalah persoalan yang pertama. Jadi kita tidak ada kata otomatis. Kita perlu bertumbuh terus. Dan bagaimana caranya kita bertumbuh? Bersatu dengan firman-Nya. Nah, sekarang di ayat 41 sampai dengan ayat 44 dan 47, ini bagian yang kedua. Kamu mengerjakan pekerjaanmu sendiri. Jawab mereka. Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Lalu di ayat 47 sebagai ayat yang terakhir,
Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Ini Yesus menunjukkan konsekuensinya kalau orang itu pelin-pelan. Jika Allah adalah Bapa mereka, mereka akan mengasihi Yesus sebagai yang diutus dari Bapa. Tapi pada kenyataannya mereka menolak Yesus dan bahkan ingin membunuhnya. Mereka sedang menunjukkan sikap pendusta dan kekejamannya. Hal ini sudah membuktikan bahwa bapa mereka bukanlah Allah atau Abraham, melainkan iblis. Jadi di sini, kalau kita mengatakan saya orang Katolik, saya sudah percaya kepada Yesus, tapi kita masih menghakimi orang. Dikatakan dalam indikasi di ayat 41, ya, kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri, jawab mereka. Kami tidak dilahirkan dari zina. Nah ini kata-kata ini pedas, seolah-olah Yesus itu yang tidak punya ayah, tahu-tahu mamanya mengandung, dikatakan zina. Itu adalah vonis yang mematikan. Jadi disinilah letak kontroversinya. Kita kadang-kadang begitu mudah menghakimi, memvonis orang sebagai berdosa berat, tidak diampuni lagi. Yesus disebut sebagai anak zina. Nah, di sini artinya apa? Yesus dibunuh oleh vonis ini. Kadang-kadang kita juga ya, perlu bertumbuh ya. Begitu kita menjadi orang Katolik, pasti kata-kata kasar, kata-kata yang mematikan orang itu pasti berkurang. Karena apa? Kita digerakkan oleh firman. Tapi kalau kemudian kita setelah dibaptis nggak pernah bersatu dengan firman, ya umpatan-umpatan itu masih tetap muncul. Jadi Yesus memberikan keterangan nih. Mereka yang menolak Yesus tidak berasal dari Allah. Nah, anak-anak Abraham pun berdosa. Maka mereka juga bukan orang merdeka. Cara Yesus dalam menghadapi semua klaim status orang tuanya terungkap dari sikap dan tingkah lakunya sebagai keturunan Abraham. Nah, di sini. Jadi artinya yang menunjukkan kita bermutu atau tidak bermutu bukan kelengkapan secara fisik bahwa kita punya orang tua, silsilahnya jelas, bukan itu. Tetapi kata dan perbuatan kita secara real bagaimana? Karena ditegaskan juga oleh Rasul Paulus, ya, yang mampu mengentaskan kehambaan dosa dan persinahan siapa? Karena semua orang di muka bumi ini berdosa. Dan Rasul Paulus mengatakan di dalam surat Roma bab 7, mereka perlu dibebaskan oleh seorang anak yang tinggal di dalam rumah Allah. Nah inilah. Jadi kita itu seluruh dunia itu adalah hamba dosa. Siapa yang bisa membebaskan seorang hamba dosa? Ya anak yang berasal dari rumah bapaknya. Kalau dunia ini adalah rumah Bapa, lalu kita semua yang ada di dalam bumi ini adalah berdosa, lalu siapa yang bisa membebaskan kita? Nah, Yesus memberikan satu ilustrasi tadi kan. Seorang anak akan melakukan apa yang dikerjakan oleh bapaknya. Budak akan tetap tinggal di dalam perbudakan kalau sang anak tidak memberinya kebebasan. Kalau sang anak membebaskan budak, budak itu juga akan memperoleh kebebasan. Jadi kesimpulannya, anak adalah merdeka. Jadi ia dapat memerdekakan. Sekiranya kita adalah anak-anak Allah, maka akan menyambut Yesus. Karena Yesus datang atas kehendaknya. Nah inilah 2 poin yang bisa kita terima pada malam hari ini. Pertama,
Kekatolikan kita bukanlah anugerah secara otomatis. Kita langsung jadi santo atau santa. Dalam setiap perkembangan kita perlu menyatu dengan firman-Nya supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh memiliki satu perilaku sebagai anak-anak Allah, bukan menjatuhkan, mematikan orang lain. Nah, itulah pelajaran kita pada malam hari ini. Nah, silakan kalau ada yang ingin diskusi atau bertanya. Ya, Pak Supri, silakan. Oh, Pak Agus. Mau tanya ini Pak Agus. Tadi Pak Agus ada katakan itu kebenaran kultur, budaya yang mungkin sudah diyakini, ya sudah berabad-abad lah diyakini kebenarannya. Apakah itu dapat dipertahankan dalam zaman ini? Ya, karena kalau dari firman tadi dikatakan bahwa itu belum kultur itu kan belum pasti merupakan sebagai kebenaran yang memerdekakan. Apakah ini tidak bertolak belakang antara kultur dengan iman kita? Padahal kultur ini kan sudah berjalan lama gitu. Dan itu diyakini ya kebenarannya lah gitu oleh ya sudah berabad-abad itu. Dan nah, apakah ini boleh berjalan paralel? Kita itu yakini kultur yang baik, tapi juga kita percaya penuh pada firman. Itu pertanyaan pertama Pak Agus. Yang kedua, tadi Pak Agus ada katakan mengenai kredo. Ya. Jadi kalau saya baca kadang-kadang agak membingungkan. Kalau pada zaman dulu, kalau ada yang murtad ataupun segala sesuatu lah yang sesat, apabila dia kembali ke gereja Katolik, dia harus mengucapkan kredo. Apakah dengan hanya mengucapkan kredo itu dia diterima kembali? Yang lain yang saya juga tanda tanya, mengapa orang Protestan ya ketika dia mau menjadi Katolik ya tidak perlu lagi dibaptis dengan air, cukup dengan mengucapkan kredo. Apa yang melatar belakangi ini, Pak Agus? Baik, Pak Supri. Ya. Antara kultur dengan ritual itu dua hal yang berbeda. Ya. Contohnya, ayah saya dibaptis Katolik waktu saya umur 25 tahun. Tapi dia selalu menanamkan anak harus hormat sama orang tua. Meskipun dia bukan orang Katolik. Lalu ayah saya karena bukan Katolik, dia punya ritual caranya menghormati orang tuanya yang meninggal dengan pasang meja abu. Itu ritualnya untuk mewujudkan kultur menghormati orang tua. Nah, jadi setelah ayah saya Katolik, apakah dia masih tetap bertahan dengan meja abunya? Iya, tapi sudah nggak lagi pakai minuman. Itu pun proses. Setelah 5 tahun menjadi Katolik, baru dia hanya memasang hiyo aja di depan foto kakek nenek saya. Ritualnya akhirnya dia mulai menyadari bahwa berkembang imannya sejak dia dibaptis. Bahwa kakek nenek saya itu sudah nggak perlu lagi dengan minuman-minuman fisik, tapi perlunya dengan doa. Tapi meskipun saya juga sebagai seorang pewarta,
Kalau pas ada hari kematian orang tua saya masih nyalakan hio. Sebagai kultur. Tapi iman saya pada saat saya pegang hio, saya berdoa kepada Allah Bapa supaya ayah saya memperoleh kerahiman ilahi. Jadi kulturnya, karena saya tidak bisa diubah etnisnya, tetap pegang hio, tapi di dalam kandungannya, karena saya mempelajari firman, maka saya berdoanya bukan lagi kepada ayah saya atau kepada kakek saya, tapi kepada Allah. Supaya Allah menyelamatkan jiwa-jiwanya. Tapi saya tetap, kalau ke kubur kakek saya bawa hio. Di situ intinya, ya kan? Jadi saya memiliki kultur, tetapi dengan saya mengimani Katolik, maka ritualnya ritual Katolik, bukan ritual yang bukan saya imani. Ya, kalau saya sekarang pergi ke rumah orang tua saya, masih ada meja abu dari kakek nenek saya, ya saya ke situ pasti menaruh sikap hormat. Bukan kemudian meja abu itu dijadikan meja tenis meja, kan nggak mungkin. Apalagi ukir-ukirannya itu terbuat dari tahun 1933, malah saya tertarik suatu saat saya mau ambil nih meja abu ini karena barang antik. Kan begitu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang kalau ada orang Katolik yang artinya dalam tanda petik sebenarnya tidak ada orang Katolik yang murtad. Karena waktu dia keluar, dia tidak membuat surat pernyataan bahwa saya tidak Katolik lagi. Ini Ya. Pak Agus, maksudnya gitu, dia pindah agama. Oh, Kemudian dia mau balik lagi ke Katolik, ya kan? Dia kan ngaku dosa dan mengucapkan kredo kembali. iya. Apa memang seperti itu saja? Ya, artinya memang kalau dia sudah dibaptis Katolik, lalu kemudian dia artinya, kalau saya punya pertimbangan begini Pak Supri. Ada orang yang tetap Katolik, tapi nggak pernah ke gereja. Bahkan hidupnya itu kacau beliau. Lalu dia ke gereja. Kan nggak perlu pertobatan, dia tetap Katolik. Ya kan? Tapi ada juga orang Katolik yang dikenal oleh masyarakat, dia sudah pindah agama. Tapi dalam agama yang dia lakukan, yang dia anut secara baru, dia menjadi orang baik, dia menjadi seorang dermawan, dia menjadi seorang yang mengasihi. Nah, kira-kira kalau dari dua kasus tadi, mana yang lebih suci? Ya kan? Jadi, artinya, kalau toh ada orang Katolik yang akhirnya pindah gereja, karena dia ingin mendapatkan satu pencerahan menurut ukuran dia. Karena di dalam iman Katoliknya dia tidak bertumbuh. Itu sebenarnya salah kita semua, bukan salah dia. Bahkan di dalam hukum gereja, kalau ada orang Katolik yang akhirnya murtad, yang pertama kali bertanggung jawab adalah wali baptis. Coba waktu kita menjadi wali baptis, ditanya sama pastor kan, apakah Bapak bersedia mempertanggungjawabkan iman bayi ini? Lalu kita jawab apa? Ya, saya bersedia. Maka bayi ini dibaptis karena iman kita wali baptis. Nah, maka sebenarnya di dalam gereja Katolik tidak ada istilahnya orang murtad. Tapi yang adalah orang tidak mengerti sepenuhnya, maka dia mengambil satu pilihan-pilihan itu, dan pada saat akhirnya dia setinggi-tingginya bangau terbang akhirnya kembali lagi menjadi orang Katolik, ya kredo itulah sebagai SIM, ya, surat izin menggereja. Jadi memang zaman dulu Pak, orang yang belum dibaptis setelah homili suruh pulang. Lalu bagi yang sudah dibaptis melanjutkan kredo. Nah, ini berarti orang satu gereja itu yang mengucapkan kredo adalah orang yang satu iman. Itu maksudnya kredo seperti itu. Sehingga pada saat dia sudah lama nggak ke Katolik,
Lalu akhirnya mau menjadi Katolik lagi, ya mengucapkan kredo supaya apa? Inilah kesepakatan iman. Terutama aku percayakan gereja Katolik yang satu, yang kudus, yang Katolik dan apostolik. Lalu kemudian pada saat saudara kita yang Protestan menjadi Katolik, tidak perlu dibaptis lagi, tetapi diterima. Tapi tergantung dari gereja mana. Kalau gereja itu sudah tergabung dalam PGI, cukup penerimaan. Karena apa? Dalam gereja Katolik itu baptisan bukan keanggotaan gereja, tetapi adalah iman akan Trinitas. Nah, gereja-gereja yang tergabung dalam PGI, rumusan baptisannya adalah baptisan secara Trinitas. Maka bagi gereja Katolik, kamu sudah dibaptis, sah menurut rumus iman itu. Tapi kalau kemudian dia dari gereja-gereja yang tidak tergabung dalam PGI, nah waktu dia dibaptis, rumusannya itu tidak tertulis sesuai dengan spontanitas yang membaptis. Maka itulah waktu kamu dibaptis rumusannya apa? Karena setiap, maaf saja, pendeta yang membaptis pakai rumusan spontan yang nggak bisa ada bakunya. Saya pernah menyaksikan satu baptisan dari gereja yang di luar PGI, ada 5 orang yang dibaptis, rumusannya beda-beda karena sesuai dengan dorongan spontan dari yang membaptis. Ya, kalau 5 orang dia belum capek, kalau urutannya ke 100. Nah, disitulah makanya dia harus dibaptis lagi kalau misalnya dari aliran gereja-gereja yang di luar PGI. Tapi kalau yang dari HKBP mau jadi Katolik, itu tidak perlu dibaptis lagi. Tapi sebaliknya, kalau ada orang Katolik mau menjadi Bethel atau menjadi Pantekosta, mau diselam nggak? Itu aturan karena mereka memahami baptisan adalah syarat keanggotaan gereja. Bahkan saudara-saudara kita dari Bethel pun kalau dia pindah ke Bethel lain dibaptis lagi. Padahal sesama Bethel. Begitu. Jadi kredo ini syarat mutlak ya. Ya, kan gini, kalau kita mengucapkan kredo, itu artinya kan aku mengucapkan iman yang sama dengan kanan kiri. Maka ini semua adalah istilahnya kalau dalam istilah saudara kita Muslim, syariatnya. Sahnya kita mengucapkan itu. Jadi ini bukan tujuannya adalah doa, tapi tujuannya ini loh, kandungan hatiku kuucapkan ini. Berarti pengakuan iman ya. Ya pengakuan iman kan, makanya aku percaya. Tapi kalau Tuhan kasihanilah bukan kalau saya mengaku bukan aku mengaku, tapi saya mengaku karena saya di hadapan Tuhan. Tapi kalau aku di hadapan sesama. Kalau saya mengaku kan bukan pakai aku mengaku, tapi saya hamba di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita sedang mengucapkan kredo, harus bersuara supaya telinga tetangga kanan kiri kita orang yang seiman. Sebab kalau kemudian ada orang yang bukan Katolik, lalu masuk gereja Katolik, kan dia nggak ngucapin kredo, dia bingung. Seperti kadang-kadang kalau kita juga ikut ibadat ekumene kan mereka punya rumusan nggak pakai gereja yang Katolik tapi gereja yang am. Ya. Yang am. Apa maksudnya gereja yang am itu? Ya itu kan dari istilah bahasa Latin. Kalau artinya bahasa Latin Katolikam. Katolikam itu mereka pakai akhirannya aja am. Amnya artinya universal. Am. Oh gitu. Saya agak bingung juga. Ini baru tahu ini Pak Agus. Ya itu karena aslinya bahasa Latin Katolikam. Kalau kita mengucapkan kredo pakai bahasa Latin ya Katolikam. Dan mereka pakai akhirannya aja gereja yang am. Tapi kalau mereka ngomong gereja yang Katolik kan berarti sama dengan kita. Iya, iya.
Terima kasih Pak Agus pencerahannya. Baik. Nah, jadi itulah iman yang sejati itu kita punya tradisi. Kalau menurut saya, tradisi adat Israel itu adalah perjanjian lamanya kita. Tetapi kemudian perjanjian lama perlu disempurnakan dalam iman akan Yesus Kristus. Oleh karena itulah gereja Katolik ada yang namanya sikap inkulturasi, ya kan? Memahami ada sebentar lagi misa Ya. Imlek, kan seterusnya. Bahkan kalau misa Imlek itu saya memahami secara teologis bagaimana keluarga-keluarga dari etnis Tionghoa setelah mengikuti upacara ritual di dalam rumah, ya untuk meminta maaf, minta restu, lalu mereka sekeluarga datang ke gereja Katolik untuk mengucapkan syukur. Itu sebenarnya misa Imlek itu seperti itu. Jadi intinya, ya, misalnya contohnya saya pernah di Surabaya melihat ada satu keluarga etnis Tionghoa yang sungguh-sungguh sangat plural. Ada yang Muslim, ya, ada yang Protestan. Tapi kemudian mereka karena orang tuanya itu warisannya banyak, kan ada gula, ada semut. Sehingga semua ngumpul. Nah, setelah acara Imlekan di keluarga orang tua, lalu yang Katolik pergi ke gereja Katolik mengucapkan syukur dengan imannya. Nah, yang Protestan kemana? Nggak ada. Lalu yang Islam kemana? Nggak ada. Tapi kebetulan waktu itu adalah hari Jumat. Maka keluarga yang Chinese setelah Imlekan itu, siangnya dia pergi ke masjid untuk sholat berjemaah. Jadi memang kita itu maksudnya, kalau misa Imlek itu bukan berarti meniadakan adat. Ada ritual dalam keluarga, lalu kita sekeluarga adalah keluarga yang sudah memberikan maaf, pengampunan, dan kita semua sekeluarga datang menghadap altar Tuhan. Karena kalau sudah satu keluarga kan berarti kalau Imlek kan tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi permusuhan. Dan bahkan dikatakan juga di dalam kitab suci, kalau kamu datang ke altar Tuhan tapi kamu masih punya dendam, pulanglah lebih dahulu. Berdamailah lebih dahulu. Jadi waktu papi saya sudah dibaptis, maka sangat berkesan begitu acara soja di rumah, habis itu sorenya kami sekeluarga ke gereja untuk mengucapkan syukur. Itu hanya berlangsung 4-5 kali, tapi setelah itu kan adik saya ikut suaminya battle, adik saya satunya ikut istrinya battle, sehingga hanya upacara di rumah, habis itu kami sekeluarga nggak bisa lagi ke gereja Katolik karena yang dua sudah beda gereja. Begitu intinya. Jadi memang tradisi plus firman. Itulah perkembangan, dan itu tidak gampang. Dan syukurnya tradisi kita itu tidak seperti tradisi Yahudi yang begitu fanatik. Tapi era tahun 60-an, 70-an itu masih terasa asing loh kalau orang Chinese Kristen. Lalu kemudian saya juga mengenal di era tahun 80-an orang Katolik dikremasi, itu juga aneh. Sebelumnya kan yang dikremasi yang beragama Buddha. Yang Buddha pasti kremasi. Nah itu kan sekarang sudah berkembang, kita imannya berkembang. Ya orang Katolik mau dikremasi, mau apa, yang penting iman kita kan kebangkitan tidak berubah. Oke, ada lagi? Pak Michael? Terima kasih Pak Agus ya.
Pas dulu, Pak Agus. Pas. Mungkin Pak Charlie ada pertanyaan atau Sudah cukup sharing jelas. Sudah cukup jelas. dari Perth, Ibu Sandra. Raymond. Ya, terima kasih Pak Agus ya. Saya merasakan hari ini Pak Agus menjelaskannya dengan sangat baik dan meneguhkan iman kami juga, ya kan? Sehingga kami lebih tekun ya di dalam, jadi tidak otomatis ya, kita sebagai orang Katolik itu tidak otomatis bisa mendapatkan keselamatan, tapi kita juga harus berusaha melakukan kehendak Tuhan, yaitu melalui firman-firman-Nya. Ya, terima kasih. Ini Lani udah masuk ya, Lani. Bulannya mau kasih pengumuman. Persembahan kasih. Raymond. Raymond aja ya, Raymond.